Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irhanda Wina dari Prodi PG PAUD Rombel B. Saya akan menjawab tugas konsep dasar PAUD. 1. Pada pasal 1 ayat 14 ditegaskan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, karena pada masa usia dini anak mengalami masa keemasan yang merupakan masa anak mulai peka atau sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Misalnya dia sedang berada di lingkungan baik, maka dia lebih cepat menangkap untuk hal-hal yang baik dan positif. Dan yang ketiga, ada berbagai macam bentuk pelayanan di PAUD. 1. TK. TK merupakan bentuk PAUD formal, salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan untuk persiapan anak menuju sekolah dasar. Istilah lain dari serupa TK itu seperti RA, Radatul Atfal untuk usia 4-6 tahun. Dan yang kedua, itu ada KB. KB merupakan salah satu bentuk PAUD bagi usia 2-4 tahun dengan toleransi 6 tahun jika tidak ada TK. Yang ketiga, itu ada TPA, tempat penitipan anak, merupakan salah satu bentuk PAUD pada jalur non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Yang keempat, komponen inti lembaga PAUD merupakan program PAUD yang harus ada ketika sebuah lembaga akan mendirikan sebuah lembaga untuk pendidikan anak usia dini seperti kurikulum, sarana prasarana, pengolahan, pembiayaan, kemitraan, dan penilaian. Dan jawaban yang kelima itu ada beberapa. Yang pertama itu ada nilai agama dan moral, merupakan kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam telah mengajarkan tentang hal-hal positif yang patut untuk kita contoh, terutama untuk anak-anak. Yang kedua itu ada fisik motorik kasar dan motorik halus. Dan contoh motorik kasar itu seperti berlari, melompat, berolahraga, dikarenakan dia lebih menggunakan otot-otot kuat dan otot-otot kasar. Dan sedangkan motorik halus itu lebih menggunakan otot-otot yang halus seperti melukis, menggambar, dan sebagainya. Setelah itu ada sosial dan emosional, lebih ke umur 5-6 tahun. Sosial adalah suatu proses di mana anak melatih kepekaan dirinya terhadap lingkungan sekitarnya, dan sedangkan emosional adalah suatu perasaan atau reaksi yang ditunjukkan seseorang kepada orang lain di sekitarnya sehingga mereka mampu menunjukkan emosi. Setelah itu ada perkembangan kognitif yang mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh informasi yang ia dapatkan dengan cara mengingat, memecahkan masalah, dan juga pengambilan keputusan yang baik. Setelah itu ada bahasa. Anak-anak memperoleh kemampuan berbahasa dengan cara yang sangat menakjubkan. Selama usia dini, yaitu sejak lahir hingga usia 6 tahun, ia tidak pernah belajar berbahasa, apalagi kosakata secara khusus. Akan tetapi pada akhirnya, masa usia dirinya rata-rata anak adalah menyimpan lebih dari 14.000 kosakata. Sungguh ini merupakan angka yang fantastik untuk ukuran anak usia dini. Dan setelah itu ada seni. Seni merupakan cara untuk mengekspresikan diri, minat, kemampuan, dan keterampilan anak seperti bernyanyi, menari, dan sebagainya. Dan permasalahan yang keenam sering kita jumpai adalah broken home. Anak korban perceraian kedua orang tuanya yang mengakibatkan mental seorang anak itu terganggu.
Dan ada juga faktor lingkungan yang mungkin terdapat lingkungan yang tidak baik, maka seorang anak dapat mencontoh hal-hal yang negatif. Dan setelah itu ada faktor ekonomi, dan tidak semua keluarga itu mampu menyekolahkan anak didiknya masuk ke dalam sekolah PAUD atau yang lain sebagainya.